Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisandi Himawan dari jurusan Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 225 100 300 111072. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara memajukan agroindustri lokal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu agroindustri. Dilansir dari web dpmpd.kaltimprof.go.id, agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan atau interlasi, produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri atau pengolahan hasil pertanian merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan. Agroindustri dengan demikian mencakup industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP, industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Nah, dalam agroindustri ini terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama adalah input, yang mana merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah proses produksi, seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, jasa, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses, yang mana merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengubah input yang telah dipersiapkan menjadi suatu hasil atau output. Dan tahapan yang ketiga merupakan output, yang mana merupakan hasil akhir dari suatu proses. Hasil akhir ini umumnya merupakan suatu produk yang dapat mendatangkan income atau keuntungan bagi perusahaan. Dan agroindustri lokal yang saya pilih adalah agroindustri dari Banyuwangi, yang merupakan kota kelahiran saya. Dan di Banyuwangi itu banyak sekali agroindustri, dan salah satunya adalah kopi. Dan kopi yang terkenal dari Banyuwangi adalah kopi Osing. Kopi Osing sendiri merupakan kopi khas dari daerah Banyuwangi. Kopi ini berasal dari biji kopi Arabica. Dalam pengolahannya, biji kopi disangrai hanya selama 15 menit di atas wajan tanah liat dan tungku kayu. Sebelum disangrai, biji kopi dipilah terlebih dahulu. Dipilih biji kopi yang ukurannya sama besar, agar saat disangrai nanti, tingkat kematangannya sama antara biji satu dengan biji yang lainnya. Dan sebelum disangrai, biji kopi tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Nah, ini merupakan produk dari kopi Osing, merupakan kopi bubuk yang dapat dikemas, sehingga dapat dipasarkan dari dalam maupun ke luar negeri, atau dari Banyuwangi ke luar Banyuwangi. Nah, untuk strategi pemasaran kopi Osing sendiri dapat dilakukan secara langsung dan secara online melalui e-commerce. Dan e-commerce yang dipilih ada Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, yang mana ketiga e-commerce tersebut merupakan e-commerce yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, tujuan dari pemasaran secara online ini juga untuk menjangkau konsumen yang asalnya dari luar daerah Banyuwangi untuk dapat membeli produk kopi Osing. Nah, tantangan dalam pemasaran ini ada 4. Yang pertama adalah harga. Harga karena dipasarkan dalam online store atau e-commerce, harga dari kopi Osing ini harus bersaing dengan produk sejenis atau produk dari kompetitor. Dan tantangan yang kedua adalah kualitas. Nah, karena ini merupakan produk minuman, jadi kualitas produk harus tetap terjaga selama pengiriman.
Nah, tantangan yang keempat adalah waktu. Sekali lagi karena ini merupakan produk minuman, jadi waktu pengiriman tidak boleh melebihi waktu kadaluarsa produk agar produk tetap layak konsumsi. Dan tantangan yang kelima adalah kepuasan konsumen. Semua aspek dalam produk termasuk rasa, tekstur, warna harus tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.